Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pelajaran matematika hari ini kita akan membahas tentang hubungan debit, volume, dan waktu. Perhatikan anak-anak, di sini ada gambar ya, ada gambar sebuah kran, kemudian ada air dalam ember. Nah, maksud air dalam ember ini adalah volume ya, volume air. Kemudian keran ini maksudnya ini dari keran ini ada air yang mengalir. Nah, air yang mengalir ini namanya debit ya. Kemudian kita akan menentukan waktunya itu berapa lama air dari keran itu mengalir ya. Nah, itu hubungan antara debit, volume, dan waktu. Nah, kemudian di sini ada gambar rumus untuk menentukan volume, debit, dan waktu ya. V itu adalah volume, kemudian D adalah debit, dan T adalah waktu. Nah, anak-anak, volume itu ya memiliki satuan itu liter, mililiter, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan sebagainya. Kemudian waktu satuannya yaitu jam, menit, detik. Kemudian debit satuannya bisa liter per jam, kemudian mililiter per detik, desimeter kubik per menit, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita mencari debit, volume, dan waktu, kita bisa menggunakan rumus dalam segitiga ini ya. Dimana kalau kita mencari volume, nah caranya dengan dikali ya, yaitu debit dikali waktu. Kemudian cara menentukan debit ya, yang ini. Nah, caranya itu dengan dibagi, yaitu volume dibagi waktu. Kemudian cara menentukan waktu, nah yang ini, yaitu dengan cara volume dibagi debit. Nah, ini untuk memudahkan segitiga ini untuk menentukan ya rumus dari debit, volume, dan waktu ya. Nah, ini rumus ini harus diingat ya anak-anak ya. Kalau kita sudah paham dengan segitiga ini, kita akan bisa menentukan rumusnya. Ulangi ya. Untuk menentukan volume yang kuning ini ya, maka caranya dikalikan yang bawahnya debit kali tinggi. Untuk menentukan debit, nah yang ini ya, yang warna biru, maka caranya dibagi, yaitu volume dibagi waktu ya. V dibagi T ya. Kemudian untuk menentukan waktu, nah ini yang T, maka caranya dibagi juga, yaitu V dibagi T atau volume dibagi debit. Nah, ini anak-anak rumus yang harus kalian ingat ya untuk menghitung debit, volume, dan waktu. Nah, kemudian perhatikan di sini ya. Nah, ini debit adalah perbandingan volume dan waktu ya. Jadi debit adalah perbandingan volume dan waktu. Nah, rumus debit yaitu D sama dengan V per T atau volume dibagi waktu ya. Kemudian nah, untuk menerapkan debit, volume, dan waktu, kita pelajari contoh soal berikut ini. Contoh 1, Paman mengisi kolam yang volumenya 300 meter kubik selama 5 jam. Berapa meter kubik per jam debit keran air tersebut? Nah, diketahui ya volume, nah ini volume 300 meter kubik. Kemudian waktunya atau T, nah ini waktunya 5 jam. Ditanyakan berapa meter per jam debit keran air tersebut? Ya, berarti ditanyakan debit ya dalam satuan meter kubik per jam. Nah, jawab D
sama dengan V per T, atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 300 meter kubik, kemudian waktunya 5 jam, maka 300 dibagi 5 sama dengan 60. Jadi debit keran air yaitu 60 meter kubik per jam. Lanjut, contoh nomor 2. Ayah mengisi galon air minum yang volumenya 18 liter selama 1 menit. Ulangi, ayah mengisi galon air minum yang volumenya 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah, diketahuinya ya yang ini volume 18 liter, kemudian waktu, nah ini selama 1 menit ya waktunya. Nah, T 1 menit. Nah, kita rubah ya 1 menit menjadi 60 detik. Kenapa? Karena yang ditanyakan yaitu dalam satuan liter per detik ya. Nah, ditanyakannya debit D ya dalam satuan liter per detik. Nah, jawab untuk mencari debit rumusnya D sama dengan V per T, atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 18, waktunya 60 ya. Sama dengan, nah untuk mempermudah karena atasnya lebih kecil dari yang bawah, maka ini disederhanakan ya dengan dibagi 6 ya. 18 dibagi 6, 3, kemudian 60 dibagi 6, yaitu 10. Jadi 3 per 10. Maka hasilnya 3 per 10 atau 3 dibagi 10, yaitu 0,3. Jadi debit keran air minum yaitu 0,3 liter per detik. Lanjut. Nah, sekarang ini kita akan mencari volume ya. Nah, untuk mencari volume rumusnya V sama dengan D kali T. Volume sama dengan debit kali waktu. Nah, ini adalah contoh soal 1. Paman mengisi bak air sampai penuh selama 2 jam. Berapa liter volume bak tersebut jika debit keran airnya 75 liter per jam? Nah, diketahuinya ya. Yang ini diketahuinya debit keran air 75 liter per jam. Nah, ditulis di sini. Kemudian waktunya nih selama 2 jam ya. T 2 jam ya. Nah, kemudian ditanyakan volume dalam satuan liter ya. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa liter volume bak tersebut? Nah, ya jadi V sama dengan berapa liter ya. Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu rumusnya. Volume atau V sama dengan debit kali waktu ya. V sama dengan D kali T. Nah, debitnya 75 liter per jam. Kemudian waktunya 2 jam ya. Sama dengan jadi 75 kali 2 yaitu 150. Nah, jadi volume bak air yaitu 150 liter. Kemudian lanjut contoh yang kedua. Ibu mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, diketahuinya debit yaitu 300 ml per detik ya. Tulis D sama dengan 300 ml per detik. Kemudian ini waktunya selama 40 detik, maka T sama dengan 40 detik. Ditanyakan berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, berarti ditanyakan volume dalam satuan liter. Jawab untuk mencari volume yaitu rumusnya debit dikali waktu atau D dikali T ya. Dimana debitnya 300, kemudian waktunya 40, maka 300 kali 40 yaitu 12.000 ml ya.
Nah, ini satuannya masih mililiter ya, karena 300 ini 300 mililiter. Nah, kemudian karena yang ditanyakan dalam satuan liter ya, yang ditanyakan dalam satuan liter, maka yang 12.000 ml ini harus dirubah menjadi liter satuannya ya. Nah, caranya yaitu dari mililiter ke liter itu naik ya, naik 3 tangga ya. Berarti dibagi 1000. Jadi 12 dibagi 1000, maka hasilnya menjadi 12 liter ya. Jadi volume air dalam ember tersebut yaitu 12 liter. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari waktu. Nah, rumusnya untuk mencari waktu yaitu V dibagi D atau volume dibagi debit ya. T itu waktu, V itu volume, D itu debit. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Kita lanjutkan. Contoh ke-1, ibu mengisi minyak melalui selang yang debitnya 4 liter per menit. Dari drum ke tempat minyak yang volumenya 20 desimeter kubik. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut sampai penuh? Nah, diketahui yaitu ini ya, debit 4 liter per menit. Nah, D sama dengan 4 liter per menit. Kemudian ini waktunya ya, volumenya, ini volumenya 20 desimeter kubik. Jadi V sama dengan 20 desimeter kubik. Nah, 20 desimeter kubik itu sama dengan 20 liter ya. Ditanyakan waktu ya, ditanyakan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut. Nah, ini T sama dengan berapa menit ya waktunya. Nah, untuk mencari waktu, rumusnya itu T sama dengan V dibagi D. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 20 liter per menit. Kemudian, ulangi, volumenya yaitu 20 desimeter kubik. Kemudian debitnya yaitu 4 liter per menit. Nah, ini sebaiknya ditulis ya, satuannya. Kemudian 20 dibagi 4 yaitu 5. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan yaitu 5 menit. Lanjut ke contoh 2. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah kran. Debit kran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, diketahuinya yaitu D, yaitu debit ya, 54 liter per menit. Nah, ini ya. Kemudian volume V sama dengan 18 liter. Nah, ini volume ya, 18 liter. Ditanyakan berapa detik? Berarti waktu ya. Waktu yang diperlukan T dalam satuan detik. Nah, kemudian jawab. Untuk mencari waktu, rumusnya volume dibagi debit. Volumenya 18 liter, kemudian debitnya 54 liter per menit. Nah, ini untuk mempermudah karena atasnya lebih kecil, maka disederhanakan ya. Dengan dibagi 18. 18 dibagi 18 itu 1, kemudian 54 dibagi 18 itu 3. Jadi waktunya 1/3 menit. Nah, waktu yang dibutuhkan yaitu dalam satuan detik ya, yang ditanyakan dalam satuan detik. Nah, maka yang menit ini dirubah menjadi detik. Nah, caranya untuk merubah menit ke detik itu dengan dikali 60 ya. Jadi 1/3 dikali 60 detik itu 20 detik ya. Ini caranya 1 kali 60, 60 kemudian dibagi 3, maka hasilnya 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan yaitu 20 detik.
Nah, itu anak-anak yang Ibu bisa jelaskan dari pembahasan tentang hubungan antara debit, waktu, dan volume. Semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi dengan Bu Yanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.